Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan merealisasikan salah satu pengembangan perangkat lunak yaitu spiral development. Kami beranggotakan 3 orang dengan pertama saya sendiri yaitu Desani Safitri dengan NRP akhir 110. Saya Dia Kumari Makarti dengan nomor NRP akhir 023. Saya Nadila Nursolekah dengan NRP akhir 041. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah dari spiral development. Spiral development merupakan salah satu model siklus kehidupan yang paling penting untuk pengembangan software. Model spiral berbasis risiko yang mengombinasikan model waterfall dan model prototyping. Model prototyping berfokus pada penyajian pada user dengan format input dan output, kemudian software akan dievaluasi. Sedangkan untuk model waterfall berfokus pada proses pengembangan software yang sistematis. Model spiral ini menekankan analisa risiko di setiap tahapannya sehingga memungkinkan peluncuran bertahap produk atau perbaikan bertahap melalui setiap iterasi di sekitar spiral. Model spiral ini sangat cocok untuk proyek besar meski cukup mahal dan rumit. Nah, selanjutnya adalah sejarah dari spiral development. Pada tahun 1986, model ini pertama kali diperkenalkan oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Pada makalah tersebut menjelaskan tentang sebuah diagram yang dihasilkan dari berbagai publikasi yang mendiskusikan tentang model spiral ini. Model ini merupakan model yang sudah lama tetapi sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar. Pada makalah awal yang dibuatnya, Barry Boehm menganggap bahwa model spiral adalah suatu model proses yang berhubungan dengan inkrementasi, model waterfall, dan model prototyping. Namun, pada publikasi selanjutnya, Boehm menjelaskan bahwa model spiral sebagai model proses generator yang mana pilihan berdasarkan risiko proyek untuk menghasilkan suatu model proses yang tepat untuk proyek tersebut. Dengan demikian, inkrementasi, model waterfall, dan model prototyping adalah kasus khusus dengan pola risiko proyek tertentu dari model spiral. Oke, lanjut pada tahapan spiral development. Jadi pada spiral development itu dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan dan alternatif solusi. Jadi persyaratan itu dikumpulkan dari pelanggan dan tujuan diidentifikasi, diuraikan, dan dianalisis pada awal setiap fase. Kemudian solusi alternatif yang mungkin untuk fase tersebut diusulkan pada kuadran ini. Lalu yang pada kuadran kedua itu ada analisis dan penyelesaian resiko serta desain. Jadi pada kuadran kedua ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu ada identifikasi resiko, lalu yang kedua itu ada desain prototype. Nah, selama kuadran kedua ini semua solusi yang mungkin dievaluasi untuk memilih solusi terbaik. Kemudian resiko yang terkait dengan solusi tersebut diidentifikasi dan diselesaikan menggunakan strategi yang terbaik juga. Lalu pada akhir kuadran ini itu prototype dibuat untuk menemukan solusi yang terbaik juga. Lalu yang ketiga itu ada kuadran mengembangkan dan mengonstruksi the next version atau versi selanjutnya. Jadi selama kuadran ketiga itu fitur yang diidentifikasi, dikembangkan, dan diverifikasi melalui pengujian. Di akhir kuadran ketiga, versi perangkat lunak berikutnya itu tersedia. Lalu pada kuadran keempat itu mengevaluasi dan merencanakan fase berikutnya. Di kuadran keempat, pelanggan mengevaluasi versi perangkat lunak yang dikembangkan sejauh ini. Pada akhirnya perencanaan untuk tahap selanjutnya itu dimulai. Jadi pada kuadran-kuadran ini itu berputar. Jadi pertama itu kita ke kuadran 1, yaitu identifikasi. Lalu yang kedua ada analisis risiko dan prototyping. Lalu yang ketiga itu ada development atau build dan construct. Lalu yang keempat itu ada evaluasi dan rencana fase berikutnya. Dan kemudian berputar lagi ke kuadran 1 sampai seterusnya. Oleh karena itu mengapa model tipe ini itu disebut dengan spiral development, karena memang tahap-tahapannya itu berputar. Jadi yang kita lihat pada gambar tersebut ada start, lalu risk analysis, prototype 1, konsep, requirement, dan seterusnya sampai pada rilis produknya nanti. Nah, selanjutnya adalah penggunaan dari spiral development.
Untuk penggunaan dari model spiral ini tepat digunakan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika memiliki sebuah proyek dengan risiko sedang hingga tinggi. Selanjutnya adalah ketika komitmen proyek jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. Selanjutnya adalah ketika lini produk baru yang harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan dengan cukup. Selanjutnya, ketika penciptaan sebuah prototipe berlaku. Selanjutnya, ketika perubahan terjadi signifikan yang diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan. Dan yang terakhir adalah sebagai persyaratan yang kompleks dan memerlukan suatu evaluasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari spiral development yang pertama adalah produksi software dapat terjadi lebih cepat, manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, developer dan user lebih mudah paham, cocok untuk pengembangan sistem dan software skala besar. Seperti yang diungkapkan pada kelebihan-kelebihan, tentu juga ada kekurangan. Kekurangannya itu ada yang pertama kompleks. Seperti yang kita tahu bahwa model spiral itu merupakan gabungan antara dua model. Oleh karena itu, model ini tuh jauh lebih kompleks daripada model-model SDLC yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada relatif mahal. Pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Lalu model ini juga itu tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil dan tidak berguna. Lalu yang ketiga itu terlalu banyak ketergantungan pada analisis risiko. Keberhasilan perencanaan proyek sangat tergantung pada analisis risiko. Tanpa ahli yang berpengalaman, mungkin pengembangan proyek menggunakan model ini akan gagal. Lalu yang keempat itu ada kesulitan dalam manajemen waktu. Karena jumlah fase yang tidak diketahui pada awal proyek, maka estimasi waktu yang akan sangat sulit. Yang kelima itu ada spiral dapat berlangsung tanpa batas. Seperti yang kita tahu bahwa spiral itu akan berputar sesuai dengan bagaimana nantinya sebuah proyek itu akan berlangsung. Oleh karena itu bisa saja nanti berputar tanpa batas dan itu akan merugikan produk tersebut. Next. Baik, itulah penjelasan spiral development dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.